Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Juli Jati Pramudi dalam Ngaji Seni Rupa. Apa kabar semua sahabat-sahabat Ngaji Seni Rupa DDP yang keren? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat di tengah pandemi ini. Kita tetap bicara mengenai pendidikan seni. Pada sesi yang lalu kita sudah mendebatkan beberapa highlights atau pokok-pokok pikiran yang bisa dielaborasi, bisa dijadikan inspirasi untuk mengembangkan pendidikan seni. Saya masih berangkat dari titik tolak bahwa pendidikan seni di Indonesia itu memang masih terkesan berada di dalam satu ruangan yang ada di pinggiran. Ya, jadi selalu kurang mendapatkan perhatian yang proporsional ya dibanding dengan ya fungsi yang sesungguhnya. Nah, ini yang harus dipahami oleh para pemangku kepentingan ya atau disebut dengan stakeholders itu. Karena pendidikan nasional secara umum itu memang masih dikondisikan. Saya katakan masih ada kesempatan ke depan tuh masih bisa dikembangkan lagi, dibenahi lagi, ditata ulang ya, karena yang pendidikan itu selalu menghadapi satu kondisi ruang dan waktu yang berbeda ya, apalagi sekarang dunia berjalan sangat cepat sehingga perubahan itu ya memang bisa tiap tahun ada perubahan, sehingga kalau 5 tahun tuh baru berubah memang sebenarnya kelamaan di era hari ini ya. Kalau dulu sebelum ada internet berubah lama masih maklum, karena memang dunia itu kayak berjalan graduatif ya. Jadi perkembangannya itu natural, graduatif, pelan-pelan itu. Sekarang kan eksponensial. Karena perubahan eksponensial atau disruption itu, maka juga harus disikapi dengan mindset yang disruption. Wong dunia sudah berubah begini, kita tidak berubah, kita tetap statis, guru tetap statis, cara ngajarnya tetap dulu. Nah, ini kan tidak menyadari bahwa dunia itu sudah sangat berubahnya sangat cepat, bukan hanya berubah graduatif tadi. Nah, pemerintah pun sesungguhnya harus juga menangkap perubahan-perubahan yang eksponensial itu, bahkan menimbulkan satu chaos ya. Memang kalau perubahan eksponensial pastilah ada chaos, pastilah ada ya turbulensi sebentar, tetapi sebenarnya itu memberikan satu efek-efek pengalaman yang tak terduga, yang bisa jadi sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Nah, kembali kepada persoalan pendidikan nasional ya, visi pendidikan Indonesia tahun 2035 seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya, itu kan memang menggarisbawahi pada kata-kata unggul, lalu sejahtera, lalu berakhlak mulia ya, dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya. Jadi di sini ada nilai-nilai budaya Indonesia, bukan nilai-nilai budaya global, budaya Indonesia ya, dan ditegaskan dan Pancasila. Nah, ini yang mestinya harus diterjemahkan dalam praksis pendidikan, dan yang memiliki peluang sampai menyentuh 3 ranah itu ya, ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotorik. Ya, pendidikan seni itulah yang sebenarnya ya bisa dieksplorasi ya menjadi kekuatan, menjadikan strategi atau paradigma dalam arti luas dalam pendidikan nasional, itu yang punya peranan yang tidak kalah menariknya dibanding dengan yang lain. Kenapa ya? Karena pendidikan seni itu ya itu tidak cukup hanya melalui kognitif. Dia juga harus melalui afektif dan juga harus mengalami transformasi psikomotorik. Dan itu harus dipahami secara utuh, terintegrasi, tidak bisa sendiri-sendiri. Pendidikan seni tidak hanya mendidik hanya ya kognitif saja atau afektif saja atau juga psikomotorik saja. Jadi ketiganya itu harus menjadi satu kesatuan. Ini yang harus dipahami. Nah, terkait dengan itu sahabat-sahabat ngaji DDP yang keren,
ya kita harus tahu bahwa sesungguhnya di Indonesia itu sudah ada pemikir-pemikir pendidikan seni yang tidak kalah keren dibanding dengan pendidik atau pemikir-pemikir pendidikan seni dari luar. Ya, kita bisa belajar dari misalkan tokoh pendidikan di Sumatera Utara, yaitu ada namanya Willem Iskandar, itu di Mandailing Natal. Dia itu filosofinya adalah pendidikan itu harus berangkat dari seorang guru yang merdeka maksudnya. Guru yang merdeka yang itulah yang nanti bisa memerdekakan anak didiknya. Karena tidak mungkin anak didik itu dididik sebagai manusia merdeka, dididik oleh orang yang tidak merdeka. Nah, karena itu prinsip guru sebagai waktu itu memang guru dijadikan sumber ya, karena memang abad 19 ya awal itu guru atau sebagai center of excellence, center of knowledge ya, itu guru itu memang sumber pengetahuan masyarakat yang luar biasa. Nah, itu bisa dimaklumi karena itu guru harus menjadi manusia yang merdeka dulu. Manusia merdeka adalah manusia yang secara inklusif menerima pengetahuan dari berbagai macam, dan itu yang kemudian dijadikan bahan ajar yang kemudian ditransformasikan kepada anak didik yang harus dimerdekakan. Itu sebenarnya pikiran-pikiran yang luar biasa zaman itu. Kemudian kita bisa belajar juga melalui pikiran tokoh pendidikan nasional, yaitu Ki Hajar Dewantoro dengan sistem Among itu ya, yang sebenarnya dia juga mengembangkan dari pikiran-pikiran para tokoh saat itu yang sangat terkenal, tokoh pemikir-pemikir pendidikan dan psikologi yang sangat terkenal saat itu, seperti misalkan Montessori ya, kemudian lalu Froebel di Jerman, lalu Tagore ya di India, kalau Montessori dari Italia ya. Jadi tiga orang ini yang meletakkan anak itu sebagai sentral ya. Jadi anak sebagai pusat pendidikan ya, dan nanti diperluas oleh Ki Hajar Dewantoro itu sebagai sebuah kebudayaan ya. Jadi sebenarnya pendidikan sebagai praktek pembudayaan. Nah, konsep Ki Hajar itu menarik sebenarnya kalau nanti kita jadikan satu wacana dalam pendidikan, dan itu baik secara ideologis dan sampai ke praksis itu dikembangkan di pendidikan nasional, sebenarnya luar biasa ya. Terus kemudian ada tokoh yang berikutnya namanya Muhammad Syafi'i, itu di Sumatera Barat ya, di Sumatera Barat ya, di Kayu Tanam ya. Muhammad Syafi'i merumuskan 3 hal yang mirip dengan Bloom, yaitu dia menggunakan istilah otak, hati, dan tangan ya. Nah, kan otak itu kan kalau Bloom kan kognitif, kalau hati, kalau Bloom afektif, kemudian kalau tangan, kalau Bloom mengistilahkannya psikomotorik, dan Muhammad Syafi'i memandang tiga-tiganya itu juga satu kesatuan ya, karena memang dia juga mengembangkan bagaimana pendidikan seni itu dikembangkan pada anak-anak itu, karena memang dia sadar bahwa melalui otak, hati, dan tangan maka anak didik itu bisa dikembangkan, bisa ditumbuhkan menjadi manusia yang mandiri, manusia yang kreatif di situ. Nah, kemudian yang berikutnya sebenarnya kita bisa belajar pada Mangunwijaya dan seterusnya. Jadi masih banyak yang sesungguhnya perlu kita eksplorasi pikiran-pikiran para pemikir-pemikir yang luar biasa itu. Sayang sekali sahabat-sahabat, dunia pendidikan kita itu terlalu sibuk melihat keluar, sehingga kayak orang kebingungan tuh kalau apa-apa di luar itu ada ini, terus kita rame-rame mempelajari kemudian langsung copy paste bawa ke sini seolah-olah itu cocok dengan kita. Padahal kalau pendidikan itu didasarkan, terutama pendidikan seni, didasarkan pada kekayaan budaya Nusantara yang luar biasa, itu bisa dijadikan modal untuk mengembangkan visi pendidikan yang terutama tadi berakhlak mulia, didasarkan pada nilai-nilai budaya Indonesia. Itu melalui apa coba kalau tidak melalui itu kita menggali kasanah budaya yang ada di Indonesia ya. Jadi disitulah yang harus disadari.
Kemudian poin berikutnya yang perlu saya sampaikan bahwa eh, apapun buku yang kita baca, sampai berpuluh-puluh buku kita baca tentang pendidikan seni, kalau kita klasifikasi sebenarnya itu arahnya pada dua jalur. Ya ini tinggal dipilih, terserah mau milih mana itu. Pertama jalur apa yang disebut dengan penularan seni. Jadi ini seni itu dijadikan semacam tujuan akhir. Ya, ini sebenarnya itu hanya pengalian dari eh, praktek kesenian dialihkan ke kelas di sekolah. Nah, saya ini tidak setuju kalau dengan aliran ini. Kenapa? Ya karena praktek kesenian itu lebih kompleks. Ya tidak bisa direduksi semata-mata sebagai praktek pendidikan seni. Ya praktek kesenian itu melibatkan banyak masyarakat, ya kemudian dengan heterogenitas yang kompleks, ya kadang-kadang juga melibatkan agama, melibatkan kepercayaan dan seterusnya. Bukan kadang-kadang, kalau Nusantara selalu itu. Ya itu tidak mungkin dijadikan satu paradigma pendidikan itu di kelas, itu tidak bisa. Maka penularan itu yang kemudian itu dijadikan satu paradigma, maka akibatnya ya tujuannya itu ya mendidik anak-anak itu bisa menari, bisa menyanyi, bisa main musik. Itu penularan. Jadi yang dibayangkan anak-anak itu berkesenian, mengalami pendidikan kesenian itu kayak berkesenian. Seperti berkesenian, padahal tidak seperti itu. Dalam pendidikan itu ya ada jalur yang kedua, yaitu bahwa pendidikan seni itu sebagai tujuan antara, ada di tengah. Jadi ada upaya, di tengahnya itu ada apa itu media itu yang disebut dengan seni, dan jauh di sana ada tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Ya, dan tujuan pendidikan sungguhnya tadi ya menciptakan manusia yang ya berakhlak mulia dan seterusnya tadi, itu bisa disebut sebagai tujuan karena visi itu sebuah mimpi. Ya, maka seni itu ada di tengah sebagai sebuah instrumen atau medium untuk mendidik anak sampai ke tujuan yang sesungguhnya. Bahasa agamanya eh, pendidikan seni itu sebagai wasilah, bukan goyah. Ya, goyahnya pada tujuan pendidikan nasional itu. Nah, di dalam yang kedua ini, yang lebih cocok. Kenapa? Karena di sini adalah yang disebut dengan pemungsian seni. Jadi seni yang dipraktekkan di kesenian itu difungsikan untuk mencapai tujuan yang lebih jauh, yang lebih luas, ya, yang lebih ideal. Ya itu. Karena di dalam praktek seni, kalau itu diajarkan di sekolah, maka di dalam praktek seni itu terjadi banyak pengalaman yang bisa digali di situ. Pengalaman berpikir, yang merasionalkan bahan, merasionalkan teknik, ya, lalu kemudian berkolaborasi dengan temannya, ya, bekerja sama, gotong royong, ya, kemudian menyusun strategi dan seterusnya, sampai observasi kepada objek, memahami tema. Ya, jadi sebenarnya kayak kurikulum 13 yang mengatakan scientific method, ya di kesenian itu ada itu bagian itu, tetapi pada di awal itu. Jadi scientific method itu sebenarnya hanya prakondisi dalam pendidikan seni, karena di dalam pendidikan seni lebih ditekankan pada proses kreasi, dan proses kreasi itu memang ada di dalamnya, itu ada namanya proses mengetahui, proses memahami, ya, dan proses memahami, mengetahui dan seterusnya itu yang katakanlah itu disebut dengan scientific method, itu bagi saya adalah prakondisi, bukan esensi. Esensinya itu pendidikan kreatif di situ. Dalam kreativitas melibatkan imajinasi, intuisi, ya fantasi, emosi dan seterusnya. Itu seni itu seperti itu. Jadi tidak sangat praktis seperti yang diajarkan di sekolah yang seolah-olah terseret hanya pada soal-soal kognitif. Ini yang kemudian tidak selesai sampai hari ini. Makanya selalu disalahpahami bahwa mata pelajaran seni budaya itu ya akhirnya terkondisi dipraktekkan seperti mata pelajaran yang lain. Padahal esensi, paradigma, praksis dan seterusnya itu sangat berbeda. Ya sangat berbeda, dan ini yang sebenarnya bisa dijadikan apa itu medium untuk secara efektif sampai kepada
ini apa tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Nah, jadi itu yang poin itu yang harus dipahami dulu. Nah, pada sesi berikutnya saya akan mengelaborasi lebih jauh lagi bagaimana pendidikan seni itu dilihat dari konsep merdeka belajar dalam konteks zaman sekarang, disruption era ini. Kita bertemu lagi pada sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.